Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saira dengan NIM 2023-11009 dari kelas Manajemen Teknik A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder dan shareholder dalam dunia bisnis. Pertama itu mengenai shareholder. Apa itu shareholder? Shareholder adalah pemilik saham di suatu perusahaan. Mereka memiliki sebagian kecil kepemilikan perusahaan sesuai jumlah saham yang mereka miliki. Kepemilikan ini memberikan hak tertentu kepada shareholder, seperti menerima keuntungan dalam dividen atau meningkatkan nilai saham saat perusahaan tumbuh. Selanjutnya itu jenis-jenis dari shareholder. Yang pertama itu adalah common shareholder, yaitu memegang saham biasa yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka dapat memiliki dewan direksi dan terlibat dalam kebijakan penting perusahaan. Namun, common shareholder memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Jika perusahaan mengalami keberangkutan, mereka adalah pihak terakhir yang menerima sisa aset perusahaan setelah semua kewajiban dibayarkan. Selanjutnya ada preferred shareholder, yaitu preferred shareholder biasanya menghasilkan keuntungan jangka panjang yang lebih rendah, tetapi memberikan pemegang saham jaminan pembayaran dividen tahunan. Pemegang saham pilihan biasanya tidak dapat memberikan suara pada kebijakan atau memilih anggota dewan, sehingga mereka tidak memiliki suara untuk masa depan perusahaan. Namun, memiliki lebih sedikit risiko. Jika perusahaan diikuidasi, pemegang saham pilihan dapat mengklaim aset sebelum pemangku kepentingan umum. Selanjutnya itu peran shareholder di perusahaan. Pertama, mendukung kebijakan perusahaan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap strategi dan keputusan manajemen. Kedua, mengawasi kinerja perusahaan. Mereka perlu memantau apakah perusahaan dikelola dengan efisien dan transparan, serta memastikan bahwa keputusan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, berpartisipasi dalam keputusan penting. Melalui hak suara, shareholder berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Partisipasi ini memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur sesuai dengan tujuan bisnisnya. Selanjutnya ada hak-hak utama dari shareholder. Pertama itu hak suara. Kedua, hak dividen, hak akses informasi, dan juga hak menjual saham. Untuk hak suara sendiri, shareholder memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan direksi atau keputusan penting perusahaan. Kedua, hak dividen, shareholder bakal menerima bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, atau yaitu pembagian laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Selanjutnya, hak akses informasi. Mereka berhak mengetahui laporan keuangan dan perkembangan bisnis perusahaan. Akses informasi ini sangat penting agar shareholder dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa manajemen berjalan dengan transparan. Selanjutnya, hak menjual saham. Shareholder bebas menjual saham yang dimilikinya kepada pihak lain di pasar saham. Kebebasan ini memberikan shareholder fleksibilitas untuk keluar dari investasi jika kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada stakeholder, yaitu orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Stakeholder dapat mempengaruhi kegiatan atau proyek baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dukungan mereka sering dibutuhkan untuk membuat bisnis dan proyek berjalan sukses. Adapun jenis-jenis dari stakeholder, yaitu pertama, stakeholder internal, yaitu individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dan memiliki kepentingan finansial dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, stakeholder eksternal, yaitu individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan perusahaan, tetapi tidak bekerja langsung untuk perusahaan. Selanjutnya ini ada peran stakeholder di perusahaan, yaitu pertama, policy maker, yaitu berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambilan keputusan. Kedua, koordinator, yaitu berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Ketiga, fasilitator, yaitu memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Keempat, implementer,
Stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran dan dari pengembangan. Kelima, akselerator, yaitu stakeholder yang berperan mempercepat atau memberikan kontribusi. Perbedaan dari shareholder dan juga stakeholder ada tiga, yaitu pertama, fokus kepentingannya. Shareholder fokus pada keuntungan finansial dan kepemilikan saham. Sedangkan stakeholder memiliki kepentingan lebih luas seperti karyawan, pelanggan, pemasok, hingga masyarakat sekitar. Selanjutnya ada hubungan jangka panjang. Shareholder bisa menjual saham mereka kapan saja, sementara stakeholder memiliki keterikatan jangka panjang dengan perusahaan. Kemudian ada dampak keputusan. Keputusan perusahaan yang buruk bisa mempengaruhi nilai saham shareholder, sementara stakeholder bisa terpengaruh secara langsung, seperti kehilangan pekerjaan atau dampak pada proses distribusi. Sainlah studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur menghadapi dilema antara menekan biaya produksi dan menjaga kelestarian lingkungan. Shareholders menginginkan efisiensi produk agar laba meningkat dan dividen lebih besar. Sedangkan stakeholders, terutama masyarakat sekitar pabrik, menuntut agar limbah pabrik tidak mencemari lingkungan. Perusahaan kemudian mengambil langkah dengan mengimplementasikan sistem produksi ramah lingkungan. Meskipun biaya awalnya meningkat atau mahal, kebijakan ini meningkatkan reputasi perusahaan, menarik konsumen baru, dan dalam jangka panjang memberikan keuntungan berkelanjutan bagi shareholders. Kasus ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial dapat menghasilkan win-win solution bagi semua pihak. Kesimpulannya, stakeholder dan shareholder memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Namun, fokus dan kepentingannya berbeda. Shareholder berorientasi pada kepemilikan saham dan keuntungan finansial, sementara stakeholder mencakup seluruh pihak yang terlibat atau berdampak oleh aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan memahami perbedaan dan peran keduanya, perusahaan dapat menyeimbangkan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan dari bisnis. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.